Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Ilmu Komputer, semester 1, mata kuliah Nahwu Saraf. Sebagai dosen pengampu Bapak Muannif Ridwan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan isim, pengertian isim, contoh isim, ciri-ciri isim, bagian-bagian isim. Penjelasan isim. Isim adalah kalimat yang menunjukkan arti dirinya sendiri tanpa disertai dengan zaman. Contohnya, al-bustanu mamaru, mujtahidu, firasyan, orda, kitabun, zaid. Selanjutnya, pengertian isim. Adalah ilmu nahwu diartikan sebagai yaitu ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqran di zaman faj'ah. Artinya, isim adalah kata yang menunjukkan pada makna tersendiri dan tidak disertai dengan satu waktu. Dari pengertian tadi ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama, isim merupakan kalimah karena kalimah itu ada 3, yaitu isim, fa'il, dan haraf. Kedua, isim menunjukkan pada makna tersendiri. Hal ini menjadi pembeda dengan haraf yang tidak memiliki makna tersendiri. Yang ketiga, isim tidak disertai status waktu. Hal ini menjadi pembeda dengan fa'il yang harus selalu ada status waktunya. Nah, itulah pengertian isim yang masyhur di kalangan ilmu ahli nahwu. Jika kita analogikan dengan tata bahasa Indonesia, isim itu semacam kata benda, meskipun memang tidak sama persis. Selanjutnya, contoh isim. Misalnya, kitabun, artinya buku. Kata kitabun merupakan isim. Hal ini sesuai dengan pengertian yang telah diuraikan. Contohnya yang pertama, kitabun merupakan sebuah kalimah atau sebuah kata. Yang kedua, kitabun sudah memiliki arti sendiri, yaitu buku. Beda dengan haraf yang belum punya arti apabila belum menempel dengan kalimah lain. Contoh haraf misalnya lam. Lam belum punya arti dan baru punya arti bila sudah menempel dengan kalimah lain. Bila sudah menempel dengan kalimah lain, baru akan ketahuan apakah artinya untuk, karena, seperti, hendaknya, milik, maka, dan lain-lain. Kalau hanya lam saja, bingung mau diartikan apa. Yang ketiga, kita tidak memerlukan status waktu karena status waktu hanya cocok untuk fa'il kata kerja. Status waktu itu ada 3, yaitu yang berarti akan, sedang, dan telah. Coba saja kita masukkan status waktu pada buku yang merupakan isim. Misalnya, sedang buku, akan buku, dan telah buku. Itu tidak nyambung, aneh bukan? Karena status waktu hanya cocok untuk sesuai yang merupakan fa'il kata kerja. Misalnya, sedang memukul, akan memukul, telah memukul. Oke, selanjutnya ciri-ciri isim. Yang pertama, adanya tanwin. Contohnya, rajulun. Rajulun merupakan isim, cirinya dibaca tanwin pada harakat akhirnya. Setiap kalimah yang harakat akhirnya dibaca tanwin, baik tanwin fathah, kasrah, maupun dhammah, maka itu adalah isim. Yang kedua, adanya alif. Contohnya, yang kedua adanya alif lam. Contohnya, al-malik. Kalimat al-malik merupakan isim, cirinya diawali dengan alif lam. Setiap kalimat yang diawali alif lam, maka itu adalah isim. Yang ketiga, didahului oleh haraf jar. Contohnya, alal ardi. Kalimah alal ardi merupakan isim, cirinya dimasuki haraf jar. Ala. Haraf jar merupakan haraf yang bisa memasuki kalimah isim. Kenapa dinamakan haraf jar? Karena isim yang sudah dimasuki oleh haraf ini, i'rabnya menjadi khafad ya. Yang
bapak didahului oleh ya. Ya, nida, yaitu ya yang berfungsi untuk menyeru. Contohnya, ya Muhammad. Kalimat Muhammad merupakan isim, cirinya dimasuki oleh ya. Yang kelima, digunakan sebagai rangkaian idlofat atau semacam kata majemuk. Contohnya, kalamullah, kalamullah. Kalimat kalamu dan kalimat lillah merupakan isim. Cirinya yaitu bisa dirangkaikan idlofat. Selanjutnya bagian-bagian isim. Isim ditinjau dari jenisnya. Isim jika ditinjau dari jenisnya terbagi dua, yaitu isim mudzakkar. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki atau yang dianggap laki-laki. Yang kedua, isim muannats. Isim muannats adalah isim yang menunjukkan perempuan atau yang dianggap perempuan. Isim ditinjau dari sifatnya, yaitu isim ditinjau dari sifatnya terbagi dua, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifat. Isim nakirah adalah kalimat isim yang menunjukkan arti maupun seperti buku, pulpen dan lain-lain. Ciri paling pokok untuk isim nakirah adalah setiap isim yang diawali dengan tanwin. Isim ma'rifat yang adalah isim yang menunjukkan arti khusus untuk membuat isim. Nakirah menjadi isim ma'rifat dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu menambahkan alif pada awal kalimat. Contohnya, baiti madrasati al-madrasati menjadi al-baiti. Yang kedua, menyambung dengan kalimat lain idhofa. Contohnya, kata baiti disambung dengan kalimat lillah menjadi baiti lillah. Yang ketiga, menyambungkannya dengan dhamir muttasil. Contoh, kalimah disambung dengan dhamir muttasil menjadi kalimat kalamu. Baiklah, cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan dan keliruan dari kata-kata saya, mohon maaf sebesar-besarnya.